Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politiknya. Ya, viral ya istilah partai perorangan yang diucapkan oleh Bapak Joko Widodo usai Bapak Jokowi dipecat oleh PDIP. Namun banyak netizen atau warganet menanggapi hal tersebut. Salah satu adalah pengamat politik dan netizen. Mari kita sama-sama dan simak videonya. Adalah bentuk serangan balik yang dilakukan oleh Jokowi kepada PDIP karena PDIP secara resmi telah mengeluarkan Jokowi dan keluarga besarnya tak lagi menjadi bagian dari partai yang telah membesarkan Jokowi sejak jadi wali kota di Solo, gubernur di Jakarta, dan presiden 2 periode. Tapi serangan balik yang disampaikan Jokowi ini sifatnya soft karena Jokowi itu hanya memberikan satu clue bahwa itu adalah partai perseorangan. Sepertinya Jokowi ingin menyampaikan satu pesan bahwa selama ini di PDIP tak boleh ada satupun kader yang berani melakukan protes politik, apalagi melakukan resistensi kepada ketua umum mereka, Megawati Soekarno Putri. Karena memang harus diakui, the one and only veto player yang bisa menentukan kemana arah keputusan partai, PDIP khususnya, itu memang selama ini memang terpusat pada Megawati Soekarno Putri. Jadi pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa itu berarti partai perseorangan, ini sepertinya dialamatkan kepada bagaimana keputusan politik partai itu memang hanya terpusat kepada Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umumnya. Oleh karena itu, ya ini adalah bentuk reaksi dari Jokowi yang sepertinya memang Jokowi juga kelihatan tidak happy dikeluarkan dari PDIP. Karena memang selama ini kalau Jokowi ditanyakan bagaimana responnya, sikap politiknya terkait dengan PDIP, Jokowi itu kan terkesan diam dan tidak memberikan jawaban apapun. Tapi ketika Jokowi memberikan pernyataan bahwa itu adalah partai perseorangan, itu adalah sebagai bentuk reaksi kekecewaan dan kemarahan sepertinya, karena PDIP telah mengeluarkan Jokowi dari partai yang saya kira kebersamaan keduanya sudah cukup lama, sekitar 23 tahun. Jadi ini akan menjadi babak baru di mana Jokowi secara definitif dan keluarga besarnya sudah tak lagi menjadi bagian dari PDIP. Dia tidak pernah menang saat menjadi capres, ya. Tetapi begitu Jokowi belum selesai dari Jakarta langsung dicapreskan menang. Dia bukan siapa-siapa, dia tukang kayu, menang, ya. Dan periode kedua juga dia lagi menang kembali. Jadi 2 kali dia dicapreskan oleh PDIP, dia menang, dipilih rakyat. Jadi PDIP cari kemenangan, makanya dia pilih Jokowi dan menang. Ya. Tetapi kalau PDIP merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah hutang yang harus dibayar oleh Jokowi, kenapa dia nuntut ke Jokowi? Nuntut aja ke rakyat, ya kan? PDIP tuntut aja ke rakyat, kan rakyat juga yang memilih Jokowi, ya. Berarti karena PDIP mencalonkan, rakyat memilih, berarti rakyat berhutang kepada PDIP karena calon yang mereka pilih itu ternyata bisa memberikan kerja yang bagus terhadap bangsa. Ya, kenapa PDIP tidak menuntut ke rakyat? Kenapa harus menuntut ke Jokowi? Menuntut apa ke Jokowi? Menuntut apa? Jokowi melakukan pekerjaannya sebagai presiden 2 periode. Jadi kalau saya lihat di sini ya, karena tidak ada kepanikan dari Bapak Jokowi, maka musuh-musuhnya atau orang-orang yang tidak senang dengan dia semakin geram, semakin marah. Kalau Jokowi marah atau Jokowi dilihat sedih atau Jokowi dilihat murung, maka mereka senang. Tetapi Jokowi tetap tenang. Dan selama masa pemerintahan beliau 2 periode, segala cercaan, segala hinaan disampaikan terhadap dia, ya. Dari masalah, banyaklah itu masalah, ya kan, masalah ijazah palsu sampai hari ini, ya. Kalau Jokowi melakukan ijazah palsu, yang salah siapa? Kenapa harus nuntut Jokowi? Tuntutlah KPU.
yang meloloskan itu, tuntutlah siapa tuh partainya, tuntutlah Megawati yang meloloskan Jokowi. Kenapa tuntut Jokowi? Tuntutlah. Kenapa bukan Megawati yang menuntut? Kenapa bukan Megawati atau PDIP yang menuntut, yang mengatakan bahwa Jokowi ijazah palsu? Kenapa bukan KPU yang menuntut bahwa Jokowi ijazah palsu? Karena KPU yang dibohongi, Megawati yang dibohongi. Kenapa harus orang-orang di luar sana yang menuntut? Itu artinya apa? Jawab aja sendiri artinya apa itu kan? Nah, kemudian kenapa orang-orang teriak? Itu tadi karena Jokowi diam. Jadi mereka merasa benar. Mereka merasa bahwa Jokowi itu salah. Buktinya dia nggak berani katanya, ya kan? Buktinya dia nggak berani, buktinya dia diam katanya kan. Jadi orang-orang akan merasa benar ketika lawannya terdiam. Sama seperti kalau kita di lapangan sana, ya, peristiwa-peristiwa di pasaran sana, ya. Ketika ada sesuatu perselisihan, ya, maka orang akan mencoba keras dalam teriakan, dalam suara, supaya apa? Supaya para orang-orang yang melihat di sekitar akan mengatakan bahwa dia yang benar, buktinya dia berani, kan seperti itu yang terjadi. Jadi ini gaya-gaya pasaran ini, ya, karena Jokowi tidak mau melawan, Jokowi tidak mau, seolah-olah dia tidak mau membela diri, mengikuti maunya mereka. Jadi kembali kepada yang tadi, kecemburuan yang paling tinggi menurut pandangan saya, ya, bahwa Megawati tidak bisa mengimbangi Jokowi. Oke guys, jadi itulah tadi tanggapan dari netizen, bahwa apa yang dikatakan oleh netizen bahwa istilah partai perorangan ini yang disampaikan oleh Bapak Jokowi adalah sebuah simbol serangan terhadap PDIP itu sendiri. Dan netizen lain juga mengatakan bahwa bisa saja ini menjadi sebuah sifat kecemburuan Ibu Megawati terhadap Pak Jokowi. Mungkin itu saja. Mari kita lihat dan ikuti perkembangan isu selanjutnya.